Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di dalam ibadah raya GBI FOCC yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa tema bulan Juni adalah dampak Roh Kudus dalam keluarga. Saudara-saudara, minggu-minggu pertama dan juga minggu kedua, ketiga itu sudah disampaikan bagaimana peran Roh Kudus dalam keluarga, ya. Bagaimana keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagaimana keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan generasi yang tangguh, generasi yang kuat. Nah, saudara-saudara, dan hari ini saya diberikan subtema, ya. Jadi tema besarnya itu dampak Roh Kudus dalam keluarga. Nah, subtemanya unik saudara ya. Keluarga ribut versus keluarga rukun atau keluarga harmonis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang sebelumnya kita sudah banyak diajar firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu sangat berperan dalam membuat kehidupan keluarga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, menghasilkan generasi yang hebat, yang tangguh dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya saudara-saudara, mengapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang justru kehidupan keluarganya hancur? Mengapa justru kehidupan banyak keluarga-keluarga Kristen termasuk keluarga hamba-hamba Tuhan? Kenapa banyak terjadi konflik dan sesuatu yang tidak bisa menjadi berkat karena keluarga hancur? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mungkin tema ini penting, subtema ini penting untuk kita bisa belajar. Karena semua kita belum ada yang sempurna. Karena manusia siapapun dia, sehebat apapun, ya, dia sebagai seorang hamba Tuhan tetap ada kekurangannya. Itulah sebabnya di dalam rumah tangga belum ada keluarga yang betul-betul ideal. Belum ada yang betul-betul harmonis. Banyak terjadi konflik, keributan, pertengkaran dan lain sebagainya. Bahkan akhirnya harus berpisah. Tetapi ada yang tidak berpisah, tetapi tetap dalam satu rumah, tetapi itu sudah berpisah. Mengapa ini terjadi? Kenyataannya keluarga-keluarga Kristen banyak yang seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya membaca di dalam Alkitab. Di Alkitab sendiri dibeberkan terang-terangan. Keluarga dari tokoh-tokoh besar yang tertulis di Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Itu pun banyak terjadi, hampir semua yang ditulis. Itu terjadi konflik dalam rumah tangganya, dalam keluarga. Betul ya saudara? Tokoh-tokoh hebat. Terjadi konflik yang luar biasa, bahkan terjadi pembunuhan antar keluarga. Terjadi perzinahan. Terjadi pilih kasih orang tua terhadap anak sehingga anak bermusuhan dan saling mau membunuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Contohnya saja kita lihat Daud. Siapa sih yang tidak kenal Daud? Saudara-saudara, kehidupan keluarganya itu penuh dengan konflik. Bahkan anak-anaknya saling membunuh. Terjadi persinahan Daud dengan Batseba. Saudara-saudara, siapa lagi? Abraham dan Sarah. Itu juga ada konflik kecemburuan Sarah atas Hagar. Padahal salahnya sendiri. Dia yang menawarkan kepada suaminya Abraham. Karena tidak punya anak, siapa tahu ini bisa dapat anak dari Hagar. Dan itu adalah ya seperti yang Tuhan mau. Dia punya pikiran sendiri. Akhirnya dia susah sendiri. Ya, dia cemburu, dia sakit hati. Saudara-saudara, begitu juga Ishak dan Ribka. Anak dari Abraham itu Ishak. Dia pilih kasih terhadap anaknya Esau dan Yakub. Akhirnya apa?
terjadi konflik. Esau mau membunuh Yakub. Itu konflik besar. Kemudian Yakub juga. Dia sangat menyayangi anak yang dilahirkan oleh Rahel. Itulah Yusuf. Akhirnya Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Karena mereka cemburu melihat ayahnya sangat mengasihi Yusuf. Akhirnya terjadilah, kita sudah tahu Yusuf itu seperti apa. Tetapi pada akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi konflik luar biasa dan Yakub menderita dengan bertahun-tahun akibat dari tindakannya yang salah. Imam Eli juga begitu, anak-anaknya serakah. Orang-orang Israel membawa persembahan di bait Allah karena mereka itu adalah imam-imam. Imam Eli, anak-anaknya Hofni dan Pinehas itu imam. Mereka lihat dulu persembahan korban yang dibawa itu kan berupa daging-daging. Mana yang banyak dagingnya, tawak-tawaknya itu lebih dulu diambil. Sehingga Tuhan tidak berkenan atas keluarga ini, dibunuh. Saudara-saudara, konflik luar biasa. Itu imam yang memimpin umat Israel pada zaman itu. Salomo kita tahulah. Naomi dan Elimelek. Saudara-saudara, konflik dan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam rumah-rumah tangga mereka. Saudara, Alkitab itu menuliskan apa adanya. Tidak sembunyi-sembunyi. Supaya menjadi pelajaran bagi kita umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus terus membuka hati kita. Supaya kita bisa diajar oleh firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara, kita datang beribadah. Kita diajar. Kita diajar firman Tuhan. Kami juga hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya tahu khotbah. Tetapi kami juga harus diajar. Tidak cukup di dalam gereja. Tetapi kami harus belajar ketika ada di rumah. Harus menyediakan waktu untuk belajar. Dan banyak mendengar juga dari pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi pengajaran yang benar, yang Alkitabiah. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau manusia mau menyatakan kesalahan kita seringkali. Kita merasa, mengapa hidup saja tidak betul mau mengajar saya. Sulit. Tetapi firman Tuhan mengajar untuk menyatakan kesalahan kita. Untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita banyak yang tidak baik. Termasuk kami hamba Tuhan juga ada yang tidak baiknya saudara. Kami belum sempurna. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah pentingnya saudara-saudara. Kita selalu harus membuka hati. Untuk diajar oleh firman Tuhan. Bukan bermentang-mentang. Saya sudah sarjana teologi, sudah S2, sudah S3. Tidak perlu dengar saudara. Itu yang bahaya. Nanti jadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat, munafik. Cuma tahu Alkitab secara pengetahuan. Tetapi tidak mengaplikasikan itu dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus membuka hati untuk diajar oleh firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita bisa mengerti peran Roh Kudus di dalam keluarga kita. Karena kita berbicara soal dampak Roh Kudus dalam keluarga. Ya. Dengan mempelajari atau mendengar banyak firman Tuhan, kita bisa mengerti peran Roh Kudus dalam keluarga, di mana Roh Kudus, saudara, ya, bisa membantu kita. Untuk kita bisa dapat mengambil keputusan yang tepat. Dia memberikan hikmat kepada kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa bergantung pada akal kita. Sebab akal kita, pengertian kita sangat terbatas. Kita butuh hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus juga
memberikan kepada kita karunia-karunia khusus. Kita punya karunia berbeda-beda. Dan Roh Kudus memberikan itu sesuai dengan apa yang kapasitas kita. Agar supaya dengan karunia itu kita dapat mempermuliakan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa bagaimana kita dalam bekerja, bagaimana kita bisa mengatur, memanage keluarga, rumah tangga kita. Saudara-saudara, Roh Kudus juga memberikan kepada kita kepekaan. Bagaimana kita seharusnya bersikap dalam situasi-situasi yang sulit. Kita tidak mudah ditipu oleh orang. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Kita tidak salah pilih. Ya, dalam keluarga anak-anak yang belum menikah. Roh Kudus memberikan hikmat supaya kita jangan salah pilih. Jangan salah pilih untuk menjadi siapa suami, akan menjadi suami siapa yang akan menjadi istri saya. Itu peran Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali pada subtema keluarga ribut versus keluarga rukun atau harmonis. Diberikan kepada saya itu keluarga rukun ya, keluarga ribut versus keluarga rukun. Tetapi saya lebih suka menggunakan keluarga harmonis. Kenapa demikian? Oleh karena ada perbedaan antara rukun dan harmonis. Rukun bisa hidup berdampingan, suami istri hidup berdampingan tanpa pertengkaran. Tidak pernah bertengkar mungkin. Jadi kelihatan rukun. Tetapi rukun itu belum tentu menyatu dalam kasih dan juga dalam tujuan. Belum tentu. Rukun tidak bertengkar, tapi belum tentu menyatu dalam kasih dan tujuan. Suami istri tidak bertengkar, tetapi jarang bicara. Mungkin jarang bicaranya karena mungkin menghindari konflik ya, takut kalau salah. Nah itu kan belum betul-betul menyatu saudara ya. Kalau rukun, aduh mau bicara udah takut jangan tak salah, jangan suami saya tersinggung. Ya, jadi tidak bertengkar belum tentu itu menyatu di dalam kasih dan juga tujuan. Tujuan dalam berumah tangga. Nah sedangkan harmonis itu lebih berbicara soal hubungan yang lebih dalam antara suami istri. Hubungan yang bentuk jiwa. Hubungan yang menyentuh emosi, perasaan dan hati. Itulah sebabnya suami istri bisa saling bicara. Ngomong apa adanya enak. Tidak takut nanti suami mau tersinggung atau mau apa. Artinya juga ada Roh Kudus yang akan memimpin setiap kata-kata. Nah saudara, jadi enak. Bisa bicara tidak takut. Jadi saudara-saudara harmonis itu. Suami istri saling bicara, ada keterbukaan, ya, saling memahami dan juga saling melayani. Seperti itu namanya harmonis. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati, bagian B-nya. Bagian A, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu yang benar. Jadi kalau harmonis itu berarti sehati. Suami istri sudah satu hati, satu pikiran. Rukun belum tentu saudara. Tidak bertengkar, kelihatannya baik-baik saja. Tetapi mungkin belum sampai mendalam seperti keluarga yang harmonis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keharmonisan ini menekankan keselarasan hati seperti apa yang ditulis dalam Roma 12 ayat 16 dan juga keselarasan dalam tujuan yang lebih dari sekedar rukun. Dan inilah yang dinamakan keluarga yang harmonis. Saudara-saudara, ada keterbukaan, ada ketulusan dalam segala hal. Tidak perlu ada sembunyi-sembunyi, ya. Dalam melakukan sesuatu tidak perlu ada sembunyi, terbuka saja. Ya, itu keluarga harmonis. Jadi dalam keluarga Kristen, ini penting saudara. Dalam keluarga Kristen, keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mengerti akan firman Tuhan, rukun itu perlu. Tetapi harmonis itu adalah tujuan.
Rukun perlu, rukunnya tidak bertengkar, tidak saling menyerang, tetapi harmonis itu adalah tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa sih keluarga ribut itu? Saudara-saudara, keluarga yang dikatakan keluarga ribut dalam pandangan Alkitab, dan juga ini realita yang terjadi saudara-saudara ya. Hal yang pertama, keluarga ribut itu bisa keluarga atau rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan suasana yang tegang. Saudara, mari kita introspeksi jahat. Apakah ada itu dalam keluarga kita? Saya juga tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Itulah sebabnya saya harus banyak belajar, harus banyak dengar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan akan terus menyempurnakan keluarga saya, keluarga para hamba Tuhan. Jangan cuma tahu berkhotbah. Tetapi keluarga tidak bisa menunjukkan keluarga seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, keluarga yang pertama, keluarga ribut adalah keluarga atau rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan suasana tegang. Tegang, saudara ya. Mungkin bisa tidak bertengkar tetapi tegang. Emosi mudah meledak-ledak. Kemudian apa lagi? Mudah terpicu dengan hal-hal yang sepele. Tidak usah soal ada will atau ada pil, tetapi seringkali hal-hal yang kecil, ya, itu sudah memicu pertengkaran hebat, ya saudara-saudara. Misalnya cuman salah dengar saja, suami bilang A, istri dengar B, istri bukan iblis ya, istri salah paham. Istri bilang B, suami dengar C, terjadi konflik saudara. Ini kan yang biasa terjadi, salah paham, salah mengerti. Dan tidak ada yang mau mengalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah rumah tangga atau keluarga yang penuh dengan pertengkaran dan suasana yang tegang. Sebab hal-hal kecil bisa memicu pertengkaran hebat. Hal yang kedua, komunikasi yang tidak sehat atau komunikasi yang rusak. Ini adalah penyebab terbanyak sebenarnya ya. Sebenarnya yang penuh pertengkaran itu juga akibat komunikasi yang tidak sehat, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya dengan suami saya mengikuti seminar keluarga yang dilaksanakan oleh Alpha Course di Makassar. Memang yang paling banyak ini soal komunikasi, saudara ya. Ini memang bisa membuat memang rumah tangga hancur-hancuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunikasi yang tidak sehat atau yang rusak itu menyebabkan terjadi salah paham, selalu salah paham. Dan kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kalau sudah hebat akhirnya memilih diam, istri diam atau suami diam. Ya sudahlah, aduh istri terlalu banyak cerewetnya, sudah diam. Tetapi hati suami luka. Atau sebaliknya, istri diam tapi DP hati luka. Sakit hati. Atau dua-dua diam. Ini. Ya. Diam seperti terlihat rukun. Sepi. Tidak ada pertengkaran. Tetapi sebenarnya dua-dua menyimpan luka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Komunikasi yang tidak sehat itu juga. Itu berarti masing-masing tidak mau mendengar tetapi lebih suka menyerang. Kalau mau dijelaskan, begini. Jadi tidak mau mendengar tetapi saling menyerang. Karena dia merasa pendapatnya lebih benar dari yang lain. Yang ketiga, tidak ada lagi keintiman. Ya saudara, kalau sudah begitu mana ada keintiman saudara. Rumah bukan lagi tempat yang nyaman. Suami istri menjadi orang asing di rumah sendiri. Pernahkah saudara merasa hal ini? Suami istri menjadi orang asing seperti tidak baku kenal. Itu tidak ada lagi keintiman. Kemudian anak-anak tidak lagi merasakan kenyamanan dalam rumah.
Itulah sebabnya ada banyak anak-anak yang akhirnya lebih suka di luar rumah. Mereka mencari ketenangan di luar rumah, mereka mencari cinta atau kasih di luar rumah. Akhirnya ada banyak anak-anak yang terlibat dalam narkoba untuk mencari ketenangan. Banyak juga anak-anak yang akhirnya terlibat atau jatuh dalam seks bebas karena mencari cinta. Dan juga pergaulan-pergaulan lainnya yang tidak baik. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang keempat, tidak ada lagi pengampunan tetapi kepahitan. Tidak bisa lagi mengampuni karena mengungkit-ungkit masa lalu. Seharusnya pada waktu menikah sudahlah dikubur semuanya. Masa lalu tidak usah diingat-ingat. Kita mulai dari yang baru. Tetapi ketika tidak ada lagi pengampunan dalam pertengkaran, yang ada hanyalah kepahitan, ini akan mengungkit-ungkit masa lalu, penuh kekecewaan, sehingga ada banyak yang berkata, apakah itu suami ataukah istri, menyesal kita kawin dengan. Ya, kalau kita tahu ada kelakuan begitu, tidak mungkin, itu sakit loh saudara. Kalau ada salah satu yang mengeluarkan kata kalimat-kalimat seperti itu. Rasa kecewa dan hati yang terluka. Tidak ada lagi saling percaya dan menghargai satu dengan yang lain. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Tim Keller. Dia berkata, pernikahan atau rumah tangga bukan siapa yang salah. Tetapi siapa yang mau bertobat lebih dahulu. Bukan siapa yang salah. Memang kalau mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu sulit karena semua merasa benar. Padahal dua-dua salah. Tetapi siapa yang mau bertobat lebih dahulu? Apakah suami ataukah istri? Tapi biasanya gengsi saudara karena merasa benar. Saudara-saudara, itulah pentingnya kalau suami istri, keluarga mau terbuka hati untuk firman Tuhan. Mau diajar oleh firman Tuhan. Supaya kita mengerti bagaimana peran Roh Kudus itu bekerja dalam rumah tangga. Supaya ketika ada pertengkaran-pertengkaran. Memang pertengkaran itu seringkali sulit untuk dihindari. Tetapi kalau kedua-duanya atau salah satunya saja penuh dengan firman, maka dia akan mengalah lebih dulu. Saudara-saudara, ini yang penting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kenapa ini terjadi. Kenapa keluarga ribut ini justru banyak pada keluarga-keluarga Kristen. Kenapa? Oleh karena yang pertama, kehidupan rohani yang dangkal. Iman tidak bertumbuh, rohani tidak bertumbuh, iman stagnan. Kalau iman stagnan lama-lama mati. Karena tidak bertumbuh. Mengapa tidak bertumbuh? Karena kurang suka dengar firman Tuhan. Kurang suka berdoa. Mungkin cuma seminggu sekali datang beribadah. Dengar firman, tetapi di rumah dia tidak pernah buka Alkitab. Tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada doa pribadi. Tidak ada mezbah keluarga. Itu sebabnya imannya dangkal. Saudara-saudara, dia terlalu disibukkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani karena takut untuk masa depannya, untuk masa depan anaknya. Dia terlalu disibukkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang rohani dianggap sudah ya gampang lah itu. Itulah yang membuat seringkali keluarga-keluarga Kristen rumah tangganya tidak harmonis. Mungkin tidak ada pertengkaran tetapi cuma sekedar rukun. Dan itu bisa cenderung munafik saudara ya. Tidak ada waktu-waktu pribadi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan atau ada doa pribadi seperti yang saya katakan tadi. Nilai-nilai dunia lebih banyak mempengaruhi kepentingannya. Lebih dari dia memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus
Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini berbicara soal transformasi. Transformasi cara pandang. Saudara-saudara, inilah yang menjadi visi dari Gereja Bethel Indonesia. Kita bisa meraih sukses ya. Sukses ini bukan hanya berbicara soal jasmani, tetapi kesuksesan juga secara rohani. Kita harus berubah, cara pandang kita, paradigma kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita tidak bisa merubah cara pandang kita, maka kita akan menggunakan cara pandang dunia. Dan cara pandang dunia, saudara-saudara, itu sangat mengecewakan. Tidak seperti apa yang kita harapkan, karena itu bukan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, hal yang berikutnya, saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya merasa puas. Itulah sebabnya hal yang kedua, jangan kita merasa cukup puas kalau kita sudah ke gereja setiap minggu. Kita sudah puas terdaftar di salah satu gereja, kita sudah punya KAJ, kita juga sudah puas dengan terlibat dalam pelayanan. Tapi kita tidak punya waktu pribadi di rumah untuk Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk memiliki doa-doa pribadi dan mezbah keluarga. Saudara-saudara, penyebab yang lain kenapa sampai itu terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena kita tidak sungguh-sungguh ingin bertumbuh dan dipulihkan dalam seluruh keluarga kita. Kita sudah merasa cukup. Saya sudah menjadi orang Kristen. Saya rajin ke gereja. Saya memberikan persepuluhan. Saya juga terlibat dalam pelayanan. Cukup sampai di situ. Tetapi tidak ada kerinduan akan terus bertumbuh dan dipulihkan seluruh keluarga. Dia sudah merasa puas kalau saya istri, yang penting saya istri. Begitu juga suami, yang penting kami orang tua, anak-anak dibiarkan. Begitu juga anak-anak sebaliknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, kenapa ini terjadi? Oleh karena peran keluarga tidak bisa dipahami atau tidak dipahami oleh anggota keluarga, baik suami, istri ataupun anak-anak. Sehingga Roh Kudus tidak diberikan kesempatan untuk berperan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kita sudah mampu untuk mengatasi dengan kekuatan kita. Itu berbahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mau menegaskan kembali bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan kembali, ada firman Tuhan yang seringkali kita salah pahami. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ya, ini soal mintalah ya. Nanti saudara akan baca saja karena waktu. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba ayat yang ke-11. Ayat 11. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan ini menjadi ayat gacok bagi orang-orang percaya. Jadi minta apa saja. Betul, kita bisa minta apa saja. Tetapi yang dimaksudkan dengan ayat ini, dengan perkataan Yesus, apa saudara? Bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Mari kita lihat Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi ini sama, ini Lukas dia lebih tajam menyampaikan. Ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan minta itu, minta apa? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus. Perhatikan, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tahu kehidupan kita.
sebagai manusia, sebagai keluarga, rumah tangga. Dan perlunya Roh Kudus itu berperan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Itulah sebabnya ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi. Ya, kita menjadi saksi, tetapi bukan berarti hanya di luar, tetapi di dalam keluarga kita juga harus menjadi saksi. Bagaimana kita mau menjadi saksi di luar sedangkan di rumah kita sendiri. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua kita tidak bisa menjadi saksi. Dan itu perlu peran Roh Kudus. Tetapi banyak kali kita tidak peduli. Kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berpikir suami atau istri yang ideal itu akan menjamin keharmonisan. Suami yang ganteng, apalagi dia punya pekerjaan bagus ya. Dia punya jabatan, pokoknya aduh ideal. Punya istri yang cantik, punya istri yang wah dia tahu masak, dia tahu memelihara, menjaga anak-anak dan membenahi rumah. Wah pokoknya banyak orang berpikir, aduh kalau saya dapat seperti begini, pasti keluarga saya ini akan bahagia, pasti keluarga saya akan harmonis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah seperti ini yang terjadi? Saudara, kenyataannya kurang apa? Suaminya gagah, suaminya ganteng, banyak uangnya, istrinya cantik, pintar juga mencari, ada usaha. Tapi itu bubar juga, kacau juga, anak-anak juga berantakan. Itu kan yang terjadi. Contoh ekstrim. Kurang apa Pangeran Charles, pewaris dari kerajaan Inggris, dengan Lady Diana, Lady Di. Kurang apa? Lady Di cantik saudara. Dia juga berwibawa. Dia bisa mengurus anak-anak dengan baik karena dia adalah guru taman kanak-kanak. Kurang apa? Secara materi ada. Ganteng, cantik, semuanya ada. Kenapa hancur? Kenapa bisa? Kenapa berselingkuh? Akhirnya Lady Di harus meninggal dengan cara seperti itu. Kita tahu ceritanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti semua itu tidak menjamin. Harta yang banyak, kemewahan, jabatan, kedudukan tidak menjamin keluarga akan menjadi keluarga harmonis. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus menyadari pentingnya kita selalu diajar lewat firman Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa peran Roh Kudus dalam hidup kita itu sangat perlu. Akan membawa keluarga kita. Sekalipun kita akan mengalami, tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah masalah itu ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan hikmat. Roh Kudus memberikan peringatan. Sehingga kita bisa bertobat, sehingga rumah tangga dipulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya seperti apa keluarga harmonis itu? Saudara, apa yang firman Tuhan mau sampaikan? Keluarga harmonis itu bukan terjadi karena tidak ada masalah. Tetapi karena ada kepala keluarga, istri dan anak-anak memahami dan menjalankan tanggung jawab rohaninya berdasarkan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah keluarga harmonis. Saya berbicara lebih dulu dengan suami. Pertama, suami akan mengerti perannya sebagai kepala dan juga imam dalam keluarga. Ini hal yang pertama, saudara. Dalam Efesus 5 ayat 23 dan ayat 25. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Jadi suami itu diumpamakan, digambarkan seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya.
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus mati untuk jemaat. Yesus mati untuk orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya pada hari Kamis yang lalu hamba Tuhan Pendeta Nixon Topak berkata, suami adakah yang pernah karena mengasihi istri sampai mati, sampai menyerahkan nyawanya? Belum ada. Yesus karena mengasihi manusia, maka dia rela berkorban. Suami belum ada. Walaupun Pak Joy minggu lalu bilang, memang belum mati tapi rasa-rasa mau mati. Sama-sama istri juga begitu barangkali ya. Saudara-saudara, tapi belum mati. Artinya belum apa-apa dengan pengorbanan Kristus kepada jemaat, kepada manusia yang berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudara dituntut. Suami sebagai kepala istri dan imam dalam keluarga. Dia harus berfungsi seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Jadi suami bukan memimpin dengan tangan besi. Atau memaksakan istri harus tunduk kepada suami karena dia merasa benar. Dengar, kalau saya suami bilang tunduk ya. Firman Tuhan bilang kan harus tunduk. Dia pakai firman Tuhan. Tunduk tunduk. Saudara-saudara, tidak seperti itu. Memaksakan istri harus tunduk kepada suami karena dia merasa benar. Tetapi dia memimpin keluarganya dengan kasih. Dengan apa lagi? Pengorbanan dan keteladanan, saudara. Itulah suami. Bukan karena saya perempuan jadi saya kesempatan saya bagi ini suami-suami. Tapi ini saya berbicara atas dasar firman Tuhan. Ya. Jadi suami memimpin dengan kasih, pengorbanan sama seperti Kristus berkorban bagi jemaat dan juga keteladanan hidup. Bagaimana kalau suami tidak memberikan keteladanan, saudara-saudara, kemudian harus tundukkan firman Tuhan bilang istri harus tunduk. Padahal dia punya kehidupan tidak benar juga. Nah, saudara-saudara, dan suami juga harus sadar bahwa tanggung jawab itu bukan soal kuasa. Tetapi soal memikul beban keluarga di hadapan Allah yang dia layani. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan. Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Dia berkata, ketika seorang pria mengambil tanggung jawab rohani dalam rumahnya, maka seluruh keluarga akan merasakan damai dari Tuhan. Saudara, kalau pria mengambil tanggung jawab rohani di dalam rumah, maka seluruh keluarga akan merasakan damai. Kedua, istri dan juga anak-anak akan merespon dengan hormat dan ketundukan sukarela. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kita tunduk seperti kita tunduk kepada Tuhan yang sempurna. Kemudian ayat 33 bagian B. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Jadi untuk suami istri, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ini suami terhadap istri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketundukan istri itu bukan paksaan, tetapi respon terhadap kasih dan kepemimpinan yang benar. Jadi bukan karena terpaksa, tetapi itu merupakan respon dari kasih dan kepemimpinan suami yang benar. Otomatis istri itu akan tunduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Anak-anak kalau mau panjang umur dan diberkati masa depan, hormati orang tua. Sekalipun orang tuamu mungkin tidak sekolah tinggi seperti engkau, sekalipun dia banyak kekurangan, tetapi sebagai orang tua harus dihormati. Anak-anak dengar ya, kalau mau umur panjang dan hidupmu diberkati Tuhan, hormati orang tua.
Jangan menganggap sudah pintar, kemudian pandang nginting orang tua. Orang tua mau tahu apa? Kolot ya. Dia tidak tahu apa helemo WA saja dia tidak tahu. Ya. Jadi saudara-saudara, bagaimanapun kekurangan orang tua, hormati dia. Karena ini adalah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, anak pun demikian. Anak-anak akan lebih mudah juga untuk menghormati orang tua yang menunjukkan keteladanan rohani dan kasih yang sejati. Ada banyak orang tua, saya mendengar saudara ya, ada juga konseling. Mengeluh anaknya begini-begini. Tapi orang tuanya saya lihat, waduh. Bukan mainnya kasarnya juga, Dan orang tuanya, ayo saya tidak usah bilang lah. Bagaimana menuntut anaknya, menghormati dan juga mau jadi anak yang baik. Kan dia melihat keteladanan dari orang tua. Kamu harus masuk gereja. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh. Nah dia sendiri malas masuk gereja. Jangan merokok, itu berbahaya itu. Dia sendiri merokok. Jangan minum-minum, aduh kamu masih muda. Tapi orang tuanya sulit saudara. Itulah sebabnya kalau orang tuanya melakukan tahu perannya, maka anak-anak muda akan menghormati orang tua. Yang menunjukkan keteladanan rohani dan juga kasih yang tulus. Yang terakhir saudara-saudara, bagaimana keluarga yang harmonis? Keluarga yang diperkuat oleh mezbah keluarga dan yang hidup dalam doa. Saudara jangan abaikan ini. Kita tidak cukup beribadah seminggu sekali atau 2 kali seminggu dalam gereja. Kita harus ada mezbah keluarga. Suami saya juga berulang-ulang menyampaikan itu. Mezbah keluarga itu penting. Doa pribadi itu penting. Kita menjalani kehidupan sepanjang hari 24 jam. Kalau bukan dengan Tuhan. Saudara, kita tidak berdaya. Kita mau mengajar anak kita. Kalau tanpa pimpinan Tuhan, tanpa hikmat daripada Tuhan. Sekarang anak-anak jago-jago loh, pintar-pintar. Sekalipun mereka itu termasuk generasi stroberi, rapuh. Karena sudah terbiasa senang. Minggu lalu itu dihotbahkan oleh Pak Joy. Tetapi ketika melihat sesuatu mereka rapuh. Nah saudara, kita perlu sebagai orang tua. Ada mezbah keluarga. Ada doa-doa pribadi. Saudara, satu contoh Yosua 24 ayat 15. Yosua berkata, bagian B-nya saja. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang tegas atau deklarasi di hadapan bangsa Israel dari seorang kepala keluarga dan sekaligus pemimpin. Saudara-saudara, Yosua memiliki otoritas moral dan keteladanan hidup untuk keluarganya. Sehingga keluarganya selalu mengikuti arahan dari Yosua sebagai kepala keluarga untuk beribadah dan untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, seperti itulah harusnya sebagai kepala keluarga. Kita punya otoritas moral dan keteladanan hidup. Agar supaya keluarga kita dibawa oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Kita bisa mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Bukan hanya mengharapkan berkat jasmani, tetapi ada damai sejahtera dalam keluarga. Saya yakin dan percaya keluarga yang diberkati, yang sesungguhnya keluarga yang mengalami transformasi akan hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah mencelakakan. Tetapi Tuhan akan membawa kita pada satu keadaan di mana Tuhan dipermuliakan dalam rumah tangga dan keluarga kita. Kita tidak akan kekurangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ada satu ayat sebagai ayat penutup. Kita baca Mazmur 51 ayat 13. Ini adalah doa dari Daud, Raja Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah doa atau Mazmur Daud kepada Allah setelah dia jatuh dalam persinahan dengan Batseba.
Dia sadar dia sudah berdosa ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan doanya saudara perhatikan, dari ada beberapa doanya. Tetapi ini dia katakan, jangan buang aku dari hadapanmu dan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara, dia tahu kalau Tuhan ambil rohnya, dia akan hancur. Keberhasilan dari Daud itu oleh karena roh Allah berkuasa atasnya ketika habis dia diurapi oleh Samuel. Roh Kudus berkuasa atasnya. Dia bisa berhasil. Dia tidak akan mampu menjadi pemimpin yang berhasil tanpa Roh Kudus. Dan dia juga sadar, dia melihat kenyataan yang ada. Akibat Roh Allah meninggalkan Raja Saul, maka Raja Saul hancur, saudara. Dia bunuh diri. Ada tertulis, Roh Allah telah undur dari Saul. Karena dia punya iri hati kepada Daud. Roh Allah undur. Sudah berkali-kali Tuhan menyampaikan itu supaya dia sadar melalui banyak peristiwa. Tetapi dia tidak sadar, akhirnya dia bunuh diri. Israel kalah dengan bangsa Filistin. Dan kemudian dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa, dia bunuh diri. Dia suruh bujangnya, ya pembantunya bunuh dia, tapi dia tidak berani. Akhirnya dia jatuhkan lembingnya atau tombaknya, kemudian dia menjatuhkan diri. Hancur, saudara. Daud melihat hal itu. Betapa mengerikan kalau roh Allah sudah undur dari kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita sadar. Pentingnya firman Tuhan harus kita dengar. Buka hati. Kita ingin supaya kita dipulihkan. Bukan hanya kita pribadi, tetapi rumah tangga kita, keluarga kita. Saya yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Daud pernah mengatakan, orang benar tidak akan pernah melihat anak cucunya meminta-minta. Tetapi malah dia memberikan pinjaman kepada orang. Artinya anak cucu orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.